16 pemain, di mana 11 bermain, cadangan 5. Dari 5 cadangan itu harus ada 2 kiper. Jadi saya rasa rotasinya tipis. Tapi luar biasa anak-anak bisa main seperti hari ini ya. Dan ini bukan tim terbaik kita. Ya tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang sampai pencapaian. Saya juga terima kasih kepada klub-klub yang percaya merah putih. Mohon maaf kepada Marcel Indonesia belum bisa juara, tapi saya rasa kita harus apresiasi perjuangan anak-anak muda Indonesia di tim nasional yang sekarang kita berlanjut untuk persiapan AFC bulan September ini. Ya, final kalahnya itu penalti dengan segala keterbatasan, mengalahkan Thailand tuan rumah padahal sudah 38 tahun. Saya rasa luar biasa. Timnas U23 Indonesia kalah, wasit payah, Sinteyong marah, ironi Piala AFF. Informasi selanjutnya, tanpa target dan penuh masalah, Sinteyong malah bawa Indonesia menjadi runner-up. Di informasi yang pertama, pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong menyampaikan pesan yang menohok soal Piala AFF usai kekalahan di final melawan Vietnam pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam. Sinteyong seolah tak masalah Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan di partai final Piala AFF U23 2023 dari Vietnam. Menurutnya usaha para pemain selama 120 menit membuktikan bagaimana kualitas Beckham Putra dan kawan-kawan sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Timnas U23 Indonesia kalah dalam adu penalti melawan Vietnam setelah skor imbang 0-0 hingga 2 babak tambahan diberikan. Eksekusi penalti Hernando Ari yang mampu dibendung oleh kiper Vietnam menjadi penyebab kekalahan skuad Garuda Muda dari lawan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk pemain kedua tim, Indonesia dan Vietnam, kata Sinteyong. Saya juga mengucapkan selamat untuk Vietnam yang sudah memenangi turnamen ini. Apresiasi juga untuk usaha para pemain, ini merupakan 120 menit usaha yang luar biasa, ujarnya. Di momen yang sama, Sinteyong juga sempat melontarkan kritik menohok terhadap penyelenggaraan Piala AFF. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Piala AFF hanya akan menghambat perkembangan pemain jika terus-terusan menggunakan wasit yang payah. Tidak hanya sekali, beberapa kali pemain Timnas U23 Indonesia mengalami kerugian akibat keputusan salah wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara. Momen seperti ini hanya akan merusak pemain, menghambat pemain yang sedang berkembang menjadi pesepak bola profesional. Karena itulah Sinteyong merasa Piala AFF harus mengevaluasi penyelenggaraan turnamen dengan membenahi kualitas dari wasit. Hanya satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kalau AFF ingin anggotanya berkembang, maka pemain juga berkembang. Kita harus memikirkan beberapa hal. Saya tidak bisa menyebutnya secara spesifik, tetapi beberapa situasi tidak menolong pemain, kata Sinteyong. Pemain mungkin punya usaha yang hebat, tapi keputusan atau pengadil salah. Dan keputusan salah itu tidak bagus, bisa menghambat perkembangan pemain. Meskipun mereka punya effort yang sangat besar, ujarnya. Beberapa keputusan wasit asal Jepang memang merugikan Indonesia, mulai dari tidak menganggap handball pemain Vietnam di kotak final tim mereka, hingga memberikan offside kepada pemain Indonesia yang masih dalam posisi onside. Ya, menarik untuk dinantikan respon apa yang akan diberikan oleh AFF terhadap kritik Sinteyong atau hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Dan di informasi bola selanjutnya, Timnas Indonesia U23 yang sejak persiapan memiliki masalah bisa dibawa pelatih Sinteyong mencapai posisi runner-up Piala AFF U23 2023 di Thailand. Timnas Indonesia U23 memang gagal menjadi juara Piala AFF U23 usai kalah adu penalti dari Vietnam 5-6 dalam babak final di Stadion Rayong pada Sabtu. Sebelum adu penalti, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Pencapaian Sinteyong membawa Indonesia ke partai final dan kalah dalam adu penalti layak diapresiasi tinggi.
Benar, sebuah gelar juara atau trofi bisa jadi tolak ukur. Namun perlu diingat juga, Sinteyong tidak mempersiapkan timnas U23 dengan kondisi terbaik. Sejak awal PSSI mencanangkan timnas Indonesia U23 tidak dibebani target apapun termasuk menjadi juara Piala AFF U23. Pasalnya PSSI tidak ingin menghentikan kompetisi Liga 1 yang baru memulai musim barunya. Kompetisi Liga 1 terganggu apabila timnas U23 mengambil pemain-pemain terbaik dari klub. Sejauh ini pemain terbaik U23 merupakan tulang punggung klub-klub Liga 1. Ya, meski tidak dibebani oleh target, namun dalam masa persiapan atau pemusatan latihan atau TC, Sinteyong kesulitan mendapatkan pemain-pemain yang diharapkan. Selain pemain-pemain dari klub luar Indonesia yang tak diizinkan klubnya, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk hingga Ivar Jenner, Sinteyong juga tidak punya pemain-pemain andalan dari Liga 1, misalnya Rizky Ridho dan juga Zaki Ashraf. Tidak berhenti sampai di situ, setelah sampai di Thailand, Garuda Muda juga masih ditimpa masalah dengan tak bisa bermainnya Komang Teguh dan Titan Agung karena masih dalam hukuman AFC. Titan dan Komang terpaksa harus dipulangkan, skuad Indonesia pun berkurang, sejumlah pemain juga rentan cedera, termasuk Kapten Bagas Kava, dan kendati demikian, Sinteyong masih bisa mensiasati sisa pemain yang dimiliki. Dalam semifinal melawan Thailand yang dianggap lebih kuat, Sinteyong menempatkan Frankie Misa sebagai gelandang, dan eksperimen itu berhasil. Saat laga final, pemain pelapis seperti Abdul Rahman dan Muhammad Ragil dimainkan sebagai starter, hasilnya bisa menahan Vietnam 0-0 selama 45 menit pertama. Dengan pemain yang seadanya total hanya sisa 16 pemain, saja untuk laga final, Sinteyong masih bisa memaksa Vietnam bermain 0-0 sepanjang 120 menit dan berlanjut ke adu penalti. Sayangnya, kiper Hernando Ari yang tampak apik selama 120 menit gagal menjadi eksekutor penalti. Indonesia U23 pun kalah 5-6 dalam adu penalti dari Vietnam.